kalau kerajaan ini sedang berjaya? Kenapa mereka buru-buru membangun 1000 candi? Tahun 792 Masehi, di tanah Jawa Tengah, Samaratungga naik tahta Mataram. Bukan naik tahta yang damai. Tidak ada prasasti yang menceritakan prosesnya. Hanya diketahui, dia muncul sebagai raja, lalu segera memerintahkan pembangunan candi raksasa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerajaan Sailendra sedang berjaya, kata catatan resmi. Tapi kenapa seorang raja baru langsung membangun ratusan candi secepat itu? Apakah itu tanda kekuatan? Atau justru tanda dia sedang ketakutan? Candi Sewu. Nama aslinya Manjusriga, rakyat memanggilnya Sewu, 1000. Padahal jumlah candi sebenarnya hanya sekitar ke-249. Angka 1000 bukan soal hitungan. Itu lambang sesuatu yang sangat besar dan gelap. Sesuatu yang tak boleh disebut namanya langsung. Ribuan pekerja dipaksa turun dari desa-desa, sawah ditinggalkan, anak-anak kehilangan ayah. Banyak yang mati mengangkut batu-batu raksasa dari lereng gunung. Mayat mereka tidak dikubur di pemakaman biasa. Mereka dikubur di bawah fondasi candi. Darah dan tulang menjadi perekat batu. Cara lama untuk menenangkan roh tanah yang diganggu. Malam-malam pembangunan penuh suara aneh. Ada yang mendengar tangisan perempuan dari dalam hutan. Ada yang melihat bayangan bergerak di antara tiang-tiang batu. Beberapa pekerja hilang tanpa jejak. Yang selamat bilang mereka melihat Arca. Arca berbisik. Saat bulan purnama, Sailendra mengklaim sebagai pelindung Buddha Mahayana. Tapi di balik doa dan mantra, mereka melakukan sesuatu yang lebih tua dan lebih kejam. Mereka membuat perjanjian dengan kekuatan tanah Jawa yang sudah ada sebelum agama Buddha datang. Pengorbanan manusia, roh yang dikurung di dalam batu. Semua demi menjaga kekuasaan. Di istana, ketakutan sudah merajalela. Samaratungga tahu, Wangsa Sanjaya dari selatan sedang mengawasi dua dinasti, dua kekuatan, satu tahta, hanya satu yang boleh hidup. Beberapa tahun kemudian, putri Samaratungga, Pramodawardhani, dinikahkan dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Di permukaan, ini pernikahan politik untuk perdamaian. Kenyataannya, ini adalah penyerahan kekuasaan secara perlahan. Cara paling bersih untuk membunuh dinasti tanpa perang terbuka, tanpa darah di prasasti, tanpa kekalahan yang tercatat. Legenda rakyat kemudian menyebar tentang perempuan-perempuan yang dijadikan arca hidup, tentang cinta yang berubah jadi kutukan, tentang roh yang marah karena tanah Jawa terus digali dan dibangun tanpa henti. Bukan hanya Candi Sewu, banyak candi lain dibangun di masa itu. Semua seolah berusaha menutup sesuatu yang ingin keluar dari tanah. Tapi semakin banyak batu ditumpuk, semakin kuat pula dendam yang terpendam. Samaratungga membangun bukan karena dia kuat. Dia membangun karena dia tahu kekuasaannya sedang retak. Dia sedang berusaha membeli waktu dari roh tanah dan dari musuh politiknya. Dia gagal. Beberapa generasi kemudian, pengaruh Sailendra di Jawa hampir lenyap. Pusat kekuasaan bergeser ke timur. Dinasti yang pernah menguasai Jawa Tengah hilang, ditelan sejarah. Batu-batu candi masih berdiri sampai sekarang. Bukan sebagai simbol kejayaan, tapi sebagai pengingat. Setiap kerajaan yang dibangun di atas pengorbanan darah, ketakutan, dan perjanjian gelap, akhirnya akan dimakan oleh hal yang sama. Kalau video ini tembus banyak komentar, episode berikutnya kita kupas siapa sebenarnya pihak yang paling diuntungkan setelah Sailendra mulai melemah.